warnanya hijau lagi. Nah, ini jenis ikan Napoleon. Oh, ikan Napoleon, Pak. Ya, ini ikan yang termasuk dilindungi oleh pemerintah. Ini adalah ikan Napoleon atau dalam istilah latinnya disebut Seilunus. Gara-gara tidak sengaja menolong bapak petugas keramba yang terjepit kakinya, teman-teman dan Kak Denny mau pulang malah diberikan ikan kakap putih. Ore, makan besar. Ayo, kita bawa pulang aja yuk. Ayo taruh ikan kakapnya di jaring itu. Hore, ikan ini buat ibu sebagai pengganti lauk makan yang dicuri kucing. Pak, makasih ya, Pak ya. Asik, terima kasih ya Pak untuk ikan kakapnya. Sampai jumpa Pak. Nah, setelah bertemu Pak Udin dan pamit pulang, sekarang Kak Denny dan teman-teman ditemani oleh Pak Tri nih. Sahabat ikan, setelah Kak Denny dan teman-teman berkunjung ke keramba jaring apung milik BBPBL, kira-kira akan dilanjutkan kemana lagi ya? Tapi kemanapun itu pasti bakalan seru deh. Oh, rupanya Kak Denny pun berpisah dengan teman-teman untuk melanjutkan petualangannya sendirian. Selamat tinggal Kak Denny. Sahabat ikan, sekarang Kak Denny berada di Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung atau BBPBL. Setelah tadi bertemu petugas keramba jaring apung yang merupakan keramba milik BBPBL, Kak Denny ingin mengetahui bagaimana proses pembudidayaan ikan kakap putih. Sahabat ikan, kakap adalah ikan yang mempunyai toleransi yang cukup besar terhadap kadar garam. Ikan ini termasuk jenis Catadromous atau ikan yang dibesarkan di air tawar dan kawin di air laut. Adapun tahapan yang harus dilalui dalam prosesnya yaitu pengelompokan induk untuk melakukan perkawinan dan pemijahan. Setelah itu telur ditetaskan untuk kemudian menjadi larva. Nah, sekarang Kak Denny berada di ruangan pemeliharaan larva, di mana larva ikan kakap yang sudah menetas untuk kemudian dibesarkan di ruangan ini lalu siap untuk dibesarkan lagi di keramba jaring apung. Larva itu ya hasil dari telur yang berasal dari induk. Dari induk. Nah, kebetulan di sini ruang pemeliharaan larva ini khusus induk kakap. Nah, ini apa, Bu? Ini adalah pakan alami. Alami. Pakan alami untuk larva yang berumur 5 hari. Jadi ini namanya rotifer. Nah, terus untuk larva yang udah lebih besar, untuk umur yang 20 hari bisa kita kasih ini Artemia, pakan alami juga. Nah ini tuh kan lebih kelihatan lagi. Oh, ini Artemia ya, Bu? Sahabat ikan, tahukah kalian baik rotifer maupun Artemia keduanya adalah sama, yakni sama-sama sebagai pakan alami. Pakan alami yang ideal harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya bentuk dan ukuran sesuai dengan bukaan mulut larva ikan pemakannya. Jadi pemberiannya ya secara merata aja diberikan, disebar gitu ya. Dalam bak ini kira-kira ada berapa larva ya, Bu? Waktu tebar ini ada 75.000. 75.000 larva. Ya udah, kalau gitu saya mau pamit dulu sama Bapak Tri, mau ke tempat-tempat lain lagi ya, Bu. Jangan kemana-mana ya, Kak Denny akan segera kembali. Sahabat ikan,
Setelah tadi Kak Denny mengajak ke ruang pemeliharaan larva, sekarang Kak Denny berada di tempat pembiusan ikan kakap. Ini ikannya lagi diapain ya Pak? Oh, ini kita sedang dibius ya. Kita menggunakan ini ada ethylene glycol ya. Oh ini Kita ya? bisa bekerja dengan ether itu. Oh, jadi ikan yang mengambang terbalik itu lagi pingsan ya? Tujuan pembiusan ikan ini adalah selain untuk mengetahui kondisi ikan siap untuk dikawinkan, juga untuk mengetahui kondisi jenis kelamin dari si ikan itu sendiri. Itu ya, ke lubang tempat telur yang jelas nanti akan terlihat. Ini telurnya? Ya. Oh, Ini sel telur. telurnya Ya, seperti ya, itu. ya, telur. Kalau yang jantan Ya, gimana Pak? yang jantan nanti biasanya kalau di stripping biasa keluar, dia akan keluar kayak susu itu loh, keputih-putihan itu loh. Oh, Ya, seperti itu. kental ya. Itu namanya sperma itu. Jadi ini tujuan di bios ini buat dicek bahwa dia siap diperkembangbiakin atau enggak ya Pak? Ya, dikawinkan betul. Oh jadi nanti untuk dipijahin lagi Iya. buat disatukan Iya. gitu. Ya. Ini boleh saya pegang-pegang nggak, Pak? silakan. Pak kalau gitu makasih ya, saya mau pamit dulu. Ya, Mau lihat-lihat sama-sama ya. ikan yang Ya, lain lagi Pak. oke. Ya, makasih Pak. Ya. Yuk, kita lihat yang lain lagi. Ayo Pak. Nah, sahabat ikan, sekarang Kak Denny berada di tempat penggelondongan nih. Tempat ini berfungsi sebagai tempat pembesaran ikan sementara sebelum dialihkan ke keramba jaring apung atau KJA. Bangsal penggelondongan itu maksudnya apaan Pak? Nah, penggelondongan itu untuk membesarkan lebih besar lagi sampai dengan 30 cm bahkan sampai 100 gram atau 1 on. Sesudah itu baru dibawa ke KJA untuk lebih besar lagi. KJA itu keramba jaring apung. Keramba Jaring apung. jaring apung. Nah itu tujuannya buat Untuk membesarkan dan juga dia kan ada sejenis perlakuan ya. Nah, semuanya seperti dari bak ini dia makannya pelet, dari bak sana nanti makannya rusa di situ. oh mungkin ditempatkan ke keramba itu biar menyerupai ya habitat aslinya Ah, ya, Pak, ya. di laut itu ya. Ya udah Pak, makasih ya Pak buat informasinya. Saya mau Ya, pamit dulu sama-sama. Pak. Iya, mari santai. Karena hari sudah sore, Kak Denny pun menyudahi perjalanannya dengan pamit kepada Pak Tri dan Pak Hartono. Terima kasih banyak ya Pak, telah diberikan pengetahuan tentang budidaya ikan kakap di sini. Asik. Teman-teman pulang ke rumah sambil membawa ikan kakap. Ibu pasti senang karena kita pulang berhasil membawa ikan tangkapan. Ikan yang sudah kami dapatkan. Dari mana ini? Dari Kak Denny, Bu. Udah ngomong terima kasih belum? Udah. Masak dulu ya. Yaudah, kita nunggu di balik dulu ya, Bu. Iya. Hore. Asik. Sementara ibu memasak, teman-teman menunggu. Masak yang enak ya Bu. Lihat tuh, ibu sedang menyiangi ikan. Yang bersih ya Bu. Jangan sampai sisik ikannya ada yang ketinggalan. Sayang sekali. Sekarang belum beduk maghrib. Itu berarti belum waktunya buka puasa. Tapi tenang sahabat ikan. Sambil membunuh waktu menanti azan maghrib berkumandang, lebih baik kita main bola saja. Sambil nunggu Ibu, kita main bola yuk. Yuk. Ihui. Ayo Ata,